Oke, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami. Next, Din. Kemiskinan. Definisi kemiskinan dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok atau dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanannya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut atau mutlak, yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok atau dasar. Yang kedua itu ada dilihat dari segi pendapatan atau penghasilan income. Kemiskinan oleh golongan dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Yang ketiga dilihat dari segi kesempatan atau opportunity. Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan atau meraih basis kekuasaan sosial meliputi yaitu keterampilan yang memadai, lalu ada informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi kemajuan kehidupan. Selanjutnya ada jaringan-jaringan sosial atau social network, terus organisasi sosial dan politik, dan yang terakhir ada sumber-sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan. Next, Din. Lalu ada kesenjangan pendapat. Kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola, yaitu yang pertama, semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi atau tak ada miskin tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Lalu ada semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi, tak ada miskin tetapi ketimpangan pendapatannya rendah, atau ini yang paling baik. Yang ketiga, semua anggota masyarakat mempunyai income rendah atau semuanya miskin tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Yang keempat, semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Yang kelima, ada tingkat income masyarakat bervariasi. Sebagai miskin, sebagian tidak miskin tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Lalu yang terakhir ada tingkat income masyarakat bervariasi. Sebagian miskin, sebagian tidak miskin tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Yohan. Selanjutnya ada kebijakan anti kemiskinan. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Yang kedua, pengembangan SDM. Dan yang ketiga, membuat jaringan pengaman sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik sosial, atau wilayah yang terisolasi. Next, Din. World Bank memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar. Yang pertama, pemberdayaan, yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat lokal. Yang kedua, keamanan, yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makro dan jaringan pengaman yang lebih komprehensif. Yang ketiga, kesempatan, yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari aset-aset tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gilang. Selanjutnya ada strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Yaitu ada jangka pendek, yaitu membangun sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Kemudian ada jangka menengah dan panjang, mencakup
Yang pertama ada pembangunan dan penguatan sektor swasta. Yang kedua ada kerjasama regional. Yang ketiga ada desentralisasi. Yang keempat ada pendidikan dan kesehatan. Yang kelima ada penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan. Yang keenam pembagian tanah, pertanian yang merata. Next, Tim. Kemudian ada tujuan pembangunan milenium. Tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau yang disingkat MDGs merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam deklarasi milenium atau Millennium Declaration. Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia, bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi gagal memperhatikan dan mengatasi akar masalah kemiskinan. MDGs tidak secara khusus memperhatikan pentingnya mencapai tujuan perbaikan pembangunan ekonomi. MDGs kurang memperhatikan sifat holistik, inklusif, dan berkelanjutan pembangunan. Terima kasih.